bisa kasih kita. Diperiksa bersama-sama itu artinya dengan kota lain atau bersama dengan siapa? Ya, bareng-bareng satu ruangan. Iya, bareng-bareng itu kota. Iya. Apakah dengan lembaga saksi atau dengan kota yang lain? Saya ingat. Berkaitan dengan penyerahan uang 1 juta yang kata ngomong. Bagaimana cara penyerahan uang sebesar 1 juta dari masing-masing para PTP dan digunakan untuk strategi kabupaten dan KPI utama? Jelas. Para kepala PPI menyerahkan uang 1 juta kepada saya sebagai ketua PKC KPI pada saat mereka sedang menjalankan dengan PPI yang waktunya ada yang bersamaan pada saat menyerahkan uang 6 juta sebagai bersamaan dengan yang juta untuk kemudian dengan COVID-19 dan ada yang setelah itu kami semua kepala PPI yang memperoleh BP sudah menyerahkan uang 1 juta tersebut kepada saya. Selanjutnya saya menyisikan masing-masing 400.000 kali 20 orang lembaga untuk keperluan SKPD kecamatan dan masing-masing 600.000 kali 20 orang lembaga kepada SKPD kabupaten di situ. Ini saya jelaskan. Jadi pihak saudara itu menjelaskan ada potongan 1 juta dari 20 lembaga, 28 lembaga penerima bantuan kecamatan Kapas. Yang 400.000 kali 28 itu saudara gunakan sebagai korban, yang 600.000 kali 28 lembaga saudara serahkan kepada KPI Kabupaten Kucing. Itu benar? Tidak betul. Tidak betul? Ya. Saudara tambah lagi? Ya. Yang betul yang bagaimana? Memang untuk iuran 1 juta itu memang ada. Cuma sejak awal itu saya sampaikan. Iya. Itu sudah saya sampaikan sejak awal dan bagian pertama untuk membuat LPG ini. Iya. Termasuk termasuk untuk pengiriman barang ke sampai ke lembaga karena dari kabupaten tidak sampai ke kota tidak sampai ke lembaga. Terus sisanya nanti untuk kegiatan kecamatan termasuk pembinaan ustadz-ustadzah dan juga untuk kegiatannya untuk lomba festival anak sholat. Memang ada rencana kegiatan. Ya. Koordinasi guru-guru Ya, ngaji. sudah saya sampaikan sejak awal sosialisasi sudah saya sampaikan. Jadi lembaga tahu semua ya. Betul. Jadi benar ya memang tidak ada Ya. sesuai dengan KPI. Ya. Saya bacakan lagi nanti saudara lagi. Tapi saudara tentang gunakan untuk apa? Uang sebesar 400.000 kali 20 lembaga yang berasal dari pemotongan dana perasaan Jokowi dan DPP. Siapakah yang membawa uangnya? Ini saudara semua. Uang tersebut setelah bertemu selanjutnya saya serahkan ke Bendahara Nabi sama Pak yang rencananya bagian akan digunakan untuk mengganti biaya pementasan dan kegiatan PKC KPI Kecamatan Kapas, tetapi juga masih bisa jadi
akan digunakan untuk biaya pembebasan KPU. Ini benar apa? Ya betul Pak. Benar. Yang benar ada pemotongannya. Ya. Saksi juga diminta memberikan sejumlah uang kepada kejaksaan. Ya betul. Berapa yang saudara saksi beri? 400 kali 28. 400.000 Kali 28. Pertanyaan saya, itu uang apa yang saudara saksi berikan? Uang jutaan Pak. Uang sendiri atau jutang? Nah, apakah itu uang dari pemotongan yang Ya. supaya sebenarnya dari bantuan kopi atau dari mana? Tidak, itu uang sendiri. Karena uang yang dari lembaga pengayuran itu mesti dikelola oleh kecamatan. Jadi ini nggak benar lagi. Ya. Jadi uang apa tadi yang saudara saksi? Uang sendiri. Uang pribadi saudara. Ya. Pertanyaannya gini, kalau uang ngapain saudara saksi serahkan ke kejaksaan? Dan sejak awal karena saya takut tadi Pak. Nanti kalau ada kembalikan, teman-teman ada yang mengembalikan semua Pak. Jadi ya, saya ikut mengembalikan saja. Alasannya hanya ikut-ikutan, takut. Ya. Pertanyaan saya, kalau misalkan saudara tidak kembalikan, apakah saudara diancam seperti apa gitu? Kalau diancam saya tidak. Tapi kalau takut ya. Karena sudah trauma sejak awal tadi Pak. Saya coba, saya mau tanya. Untuk pemeriksaan yang pertama, intimidasi apa yang saudara alami sehingga saudara akan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang saudara alami? Banyak Pak. Coba, Dia mulai digedor meja, dibentak dan bahkan ada teman kita itu yang istilahnya menenangkan diri Pak sambil berzikir. Aku dibentak juga Pak. Saudara jangan baca itu ya. Gitu. Jadi saya tahu teman saya ini maksudnya berpikir untuk menenangkan hati, tapi dianggap membaca-bacain untuk jaksanya gitu. Tidak seperti itu. Dengan itu saya juga berduduk lagi Pak. apakah semuanya selain tadi juga mengalami hal yang sama? Saya yakin ya Pak, karena banyak yang sudah. Jangan yakin yang saudara tahu. Kan saudara diperiksa di ruangan yang sama ini. Enggak. Ya, Iya, seperti itu semua. ya, Saudara jujur ya. ya betul. Saudara bisa apa tadi? Karena kasihan ini saudara masukin kalau mau seperti Karena selama pemeriksaan itu kan ada waktu soal istilah itu kita ya bincang-bincang sama teman seperti itu Pak. Semuanya ya gak terbiasa di namanya kejaksaan. Dikira cuma hanya ditanya-tanya biasa, tapi ternyata suasananya sangat apa ya, bagi saya itu menakutkan. Sampai sekarang itu saya dan teman-teman kalau yang lewat kalau bisa jangan lewat kantor kejaksaan Pak. sampai takutnya. Ya betul. Saya mengalami ini menyaksikan hal yang saudara alami itu bukan cuma saudara. Betul. Tapi jaksa pun sampai sekarang tidak pernah dihadirkan. Yang dihadirkan malah Mbak Hendra. Padahal sudah jelas semua jaksa, semua saksi mengatakan akan dihadirkan bahwa saksi jejak atas pun mengatakan hebat yang diintimidasi. Ya. Saudara saya tanya, selain hebat siapa lagi? Setahu saya cuma Pak itu. Hebat. Ya. Betul-betul itu hebat juga. Ya betul. Di kantor kejaksaan. Ya. Di awal seperti ini Pak. Ya udah seperti itu. Sampai jam berapa saudara diperiksa pada waktu itu? Paling malam. Karena waktu itu BAP-nya jam 1, saya sendiri hampir jam 12. 12 siang atau 12 Malam. malam? 12 malam. Dari jam berapa saudara diperiksa? Dari jam 9 Dari jam 9 apa? pagi. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam pemeriksaan. Ya. Betul. Jadi sebelum saudara diperiksa sudah diintimidasi dulu, ditakut-takutin yang tadi seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi asas. Ya. Dan
Tahu. Kalau Kebetulan saya juga. oh, Tapi sendiri ya? ya, tapi waktu itu baru catatan Pak, belum ada pelantikan atau PSK. Itu bentuknya apa? Di bentuknya saya lupa. Lupa tepatnya. Oh, tadi saudara jelaskan pada pertemuan pertama itu, Iya. ada pembentukan, benar? Iya. Saat ini juga Itu baru pengisian nama-nama, pengisian nama-nama untuk di kecamatan. nama-nama Struktur. struktur. Iya. Terus yang menentukan pengurus SKP ini? Kebetulan di kecamatan itu ada juga lembaga juga sebagai lembaga kabupaten, ada perwakilan DPK. Jadi kita berusaha sendiri siapa ketuanya, nanti strukturnya diisi sendiri. Diisi sendiri. Ya, berdua. Isi sendiri. Terus ada pengesahan nggak pengurus? Belum ada. Belum ada sampai saat ini. Ya. Kemudian saudara tadi sudah dibacakan DAP saudara dan mengingatkan. Saya bacakan lagi DAP saudara di poin 28. 28 itu ada pertanyaan. Selanjutnya, apakah ada pertemuan di SKP itu? Saudara menerangkan dengan detil di sini. Setelah para ketua SKP menentukan nama-nama selanjutnya ada pertemuan lagi di SKP dengan cara dibagikan SKP menerima tidak boleh. Ya, betul. Terus kemudian ditawarkan untuk pemberian pada alat pencegahan COVID dari rekanan yang sudah diberikan oleh SKP itu sendiri yang untuk kecamatan Kapas dan Dendin. Betul. Itu yang nyampaikan siapa? Yang pegang Pak Sudiwo. Dibagi pembagiannya juga siapa yang menyampaikan? Pembagiannya waktu itu dibantu pengurus jalan. Tapi Pak, terdakwa juga. Pak Sudiwo. Terus ketiga ada dijelaskan masyarakat untuk kesehatan. Ya, Ya. tadi sudah dijelaskan tadi ya. Betul. Ya, dan tadi ada KTP dan sebagainya. Kemudian di poin 4 ada penjelasan lagi, ada pengambilan dana. Ini saya bacakan. Pengambilan dana sebesar 100 juta dengan perincian penggunaan sebesar 600 untuk SKP dan 400 untuk PAC SKP. Bagaimana? Tadi sudah dijawab, yang sudah pulang. Saya membacakan Itu udah benar. saya membacakan Sebentar, aku nahi tadi sudah dikonfirmasi benar di tahun itu ngomong ke kota. saudara tadi menerangkan bahwa saudara menyerahkan mengembalikan itu karena yang lainnya mengembalikan akhir tadi. Apa sampai sudah tanya yang lainnya itu dilakukan pemotongan atau tidak? Maksudnya Pak? Begini, dari tadi kan mengembalikan Ya. 28 itu 400 ya, Ya. dari beberapa. Orang-orang lain katanya mengembalikan, saksi tahu dari mana itu? Dan kita selalu komunikasi Pak. Nah, kali komunikasi. Ya. Karena kalau belum mengembalikan, Ya. Ya. itu jawabannya. Pertanyaannya, komunikasi itu mengatakan apakah tanya enggak kalau dirinya memotong dana Gini Pak, jadi untuk iuran lembaga itu rata di semua kecamatan. Karena lembaga itu sendiri itu juga memutuskan iuran 1 juta itu juga karena informasi di kecamatan lain. Makanya ketika pengembalian itu teman-teman ya yang
kembalikan, mana ya sudah kita konversikan seperti itu saja. Untuk pertanyaan saya, sampai tanya nggak ke korban-korban itu, kamu motong nggak, kamu kembalikan? Tanya nggak? Tidak tanya. Ya, sudah nggak tanya. Cukup Mas Riz. Kembalikannya sudah 1.200.000 ya? Ya, Kapan sudah kembali? sekitar bulan April Pak, ingat saya. Di mana kembalikan? Di kejaksaan di bagian TU Ada bukti serah terima ya? ada. Masih ada? Ada bukti yang Ada saksi yang mengatakan bahwa dia diintimidasi. Kemudian dari beberapa saksi sebelumnya yang dihadirkan oleh Anda selaku penasihat hukum terdakwa juga mengaku diintimidasi, bahkan ada yang diancam, dalam tanda kutip diancam digantung atau ditembak ya. Nah, apa yang dilakukan oleh saksi-saksi ini sekarang ketika mereka merasa ketakutan, merasa intimidasi? Jadi keterangannya itu kalau keterangan segala bentuk tekanan intimidasi baik verbal maupun fisik itu tidak boleh dalam pemeriksaan. Pasal 117 KUHP sudah menentukan. Jadi pemeriksaan itu harus dilakukan secara bebas, ya. Tidak boleh ada tekanan dari dalam bentuk apapun maupun dari siapapun. Yang kedua, tadi kita tahu bersama bahwa selain ditekan, para saksi ini kan diminta untuk membuat surat pernyataan yang formatnya sudah disediakan oleh jaksa. Pada waktu itu Artinya surat pernyataan itu sudah ada konsepnya. ada konsepnya. Jadi persoalan adalah surat pernyataan itu tidak termuat di dalam BAP, di dalam berita acara, berkas berita acara nggak ada. Tidak ada. Padahal pasal 75 jelas menentukan. Penyidik dalam hal ini adalah jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro punya kewenangan, Pak. Tapi dijadikan nggak sebagai barang bukti itu? Dijadikan barang bukti. Tapi Dijadikan barang bukti tapi dalam BAP tidak ada. Di dalam berita acara nggak ada. Dalam berita acara tidak ada. terkait dengan perolehan barang bukti itu nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Pernyataan itu pun nggak termuat di dalam berita acara, gitu loh. Lalu apa manfaatnya berita acara itu tadi? Oke Bang, ini kan di Kabupaten Bojonegoro ada 28 kecamatan. Satu kecamatan yaitu kecamatan kota tidak menerima, 27 menerima. Nah, yang dari 27 ini yang dihadirkan oleh jaksa sekitar 23 kecamatan. 20. Nah, saksi yang dihadirkan ini kan harusnya saksi dari kejaksaan juga. Nah, kenapa bisa berbalik jadi saksi dari untuk terdakwa? Nah, itu tadi kebohongan, ya, kebohongan. Secepat apapun berlari, kebenaran selalu akan mendahulunya. Jadi kita tahu bersama bahkan acar saksi yang harusnya mendukung keterangan surat dakwaan justru memberatkan surat dakwaan, menyangkal isi daripada fakta yang ada termuat dalam surat dakwaan. Artinya apa? Mau ditutup-tutupi seperti apapun, kebenaran pasti akan terungkap. Nah, faktanya tidak ada pemotongan. Faktanya uang 1 juta itu inisiatif daripada kota-kota dan lembaga-lembaga yang mengambilkan dari masing-masing kas lembaga. Oke, sekarang ketika saksi-saksi ini merasa terintimidasi, ketakutan, apa yang akan dilakukan oleh saksi-saksi ini untuk mengembalikan rasa percaya diri agar tidak ada rasa ketakutan itu? Tadi itu jaksa selaku penyidiknya pun juga menjadi penuntut umum di sini. Siapa itu? Ya, tadi ada Marindra. Marindra. Juga, kan gitu. Marindra itu penyidik. Penyidik sekaligus penuntut dalam perkara ini. Artinya apa sih Pak? Tadi ada yang menyampaikan bahwa bahkan sampai trauma kalau lewat kejaksaan. Pak, saksi-saksi ini dari, mohon maaf kata, pendidikannya juga bukan pendidikan yang tinggi. Banyakan masyarakat desa, ya. Dia tadi sampaikan bahwa saya ini kalau lihat orang berseragam, apalagi diomong korupsi, sudah takut. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tadi itu. Nah, padahal kalau mau fair, ya periksa lah 2 vendor itu. Dua vendor itu siapa aja 2 vendor itu?
PT Arta Teknik sama PT Cahaya apa, nah itu yang harusnya didalami. Berarti menurut Abang perkara ini perkara dalam tanda kutip rekayasa dipaksakan untuk menyeret terdakwa ini? Kami merasa perkara ini memang dipaksakan, ya istilahnya. Ada pihak-pihak lain yang bermain di belakang ini? Ya tentunya saya menduga ada oknum, kan nggak mungkin kalau saksi-saksi tadi itu mengatakan, loh saya ini dipaksa Pak, nggak bener, tapi saya disuruh mengatakan itu harus dipotong dari 1 juta. Nah, berarti jelas Pak, Oke. ada oknum di situ. Oke, terima kasih Bang Jo.